Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Salah satu ciri kehidupan Kristen yang berkemenangan adalah kesiapan untuk mengambil keputusan dengan tegas. Karena seringkali yang terjadi, kita mau memiliki kehidupan Kristen yang berkemenangan, tetapi kita tidak siap untuk mengambil keputusan dengan tegas. Sehingga apa yang terjadi, kita pelin-pelan dalam hidup kita. Kita tahu salah, tapi kita nggak enak nyakitin hati orang. Kita tahu salah, tapi kita juga nggak enak buat orang lain tersinggung. Akhirnya apa yang terjadi, kita kompromi, dan itu yang membuat kehidupan Kristen kita tidak mengalami kemenangan. Karena Alkitab jelaskan buat kita, kalau kita tahu mata kanan kita menyesatkan jungkil, Alkitab bilang kalau tangan kanan kita menyesatkan penggal. Karena apa? Karena lebih baik kita ada di sorga dengan satu mata atau dengan satu tangan daripada seluruh tubuh kita akhirnya dicampakkan ke dalam neraka. Artinya apa? Jangan hanya karena gak enak sama orang, jangan hanya karena jaga perasaan orang, lalu akhirnya kita menghalalkan segala cara. Belajar jadi orang percaya hidup dalam ketegasan, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Nah, pertanyaannya, bagaimana keputusan tegas dapat terjadi? Yang pertama, jika kita mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Artinya kita mencintai Tuhan lebih daripada apapun dalam hidup ini, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita mampu untuk mengambil keputusan yang tegas. Yang kedua, saya pelajari bagaimana kita mengambil keputusan yang tegas dalam hidup ini, yaitu jika kita memiliki pengertian yang benar tentang kasih dan kuasa Tuhan. Artinya apa? Kita tahu rencana Tuhan, kita ngerti firman Tuhan, kita tahu kasih Tuhan, kita tahu kuasa Tuhan. Sehingga apa yang terjadi dalam pengertian yang benar ini, kita mampu mengambil keputusan yang tegas. Tetapi kalau kita juga nggak ngerti kehendak Tuhan, ya kan? Ingat bagaimana ketika Yesus dicobai, iblis datang dan berkata, lompat dari sini. Bukankah firman berkata bahwa akan ada yang menopang kamu? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kesannya iblis mau menaruh sesuatu yang membingungkan buat Yesus. Tapi Yesus dengan tegas berkata, pada tertulis bahwa jangan kamu mencobai Tuhan Allahmu. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jadi Kristus punya pemahaman yang benar, sehingga apa yang terjadi tidak bisa digoncangkan. Yang ketiga, saya pelajari bagaimana kita mengambil keputusan yang tegas, yaitu jika kita berani korbankan kesenangan daging kita. Kadang-kala persoalannya kenapa kita nggak tegas? Karena kita masih ingin menikmati kenikmatan duniawi kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika kita ciptaan baru, Alkitab berkata yang lama sudah berlalu, yang baru telah terbit. Karena anggur baru, kata Alkitab, tidak bisa disimpan dalam kirbat yang lama. Kalau kita mau lihat berkat-berkat Tuhan yang baru, maka kita harus siap tinggalkan kesenangan-kesenangan duniawi yang lama kita. Jadi ingat bagaimana kita dapat mengambil keputusan yang tegas jika kita mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, jika kita memiliki pengertian yang benar tentang kasih kuasa Tuhan. Yang ketiga, bagaimana kita dapat mengambil keputusan yang tegas, yaitu jika kita berani korbankan kesenangan daging kita. Dan yang keempat, bagaimana kita berani mengambil keputusan yang tegas jika kita berani memandang jauh ke depan. Kadangkala kita tidak tegas. Kenapa? Karena kita melihat situasi, aduh keadaannya tidak enak, tapi belajar memandang jauh ke depan. Hari ini situasinya mungkin tidak enak, tetapi selama saya setia, selama saya benar, selama saya tegas, Tuhan yang akan menyertai saya dan melakukan perkara-perkara besar di kemudian hari. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang satu kata penting yang merupakan
teguran tapi sekaligus panggilan, yaitu keluarlah. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika Tuhan berkata kepada gerejanya, ketika Tuhan berkata pada umatnya, keluarlah, di satu sisi adalah panggilan, tetapi di sisi yang lain yaitu peringatan. Kenapa panggilan? Karena Tuhan sedang memanggil kita keluar, tapi di sisi yang lain sebuah peringatan. Artinya apa? Kalau saya tidak bertindak, saya tidak keluar, maka saya akan menghadapi masa-masa yang sukar. Tidakkah kita ingat bagaimana Tuhan memanggil Lot dan istrinya serta keluarganya untuk keluar dari Babel? Tapi apa yang terjadi? Istri Lot masih menengok ke belakang. Apa yang terjadi? Hukuman Tuhan menimpanya. Istri Lot menjadi tiang garam. Saudaraku, dunia makin hari makin rusak. Itu sebabnya saya percaya panggilan yang sama dengan iman kita dengar hari ini. Keluarlah dari dunia ini. Pisahkanlah dirimu. Artinya apa? Hidup kita meskipun masih ada di dunia benar-benar harus menjadi terang Kristus. Hidup kita meskipun ada di dunia, tetapi jangan hidup dengan cara-cara duniawi. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini dalam pembahasan tentang keluarlah. Kita mau sama-sama lihat dari Yeremia pasal 51. Yeremia pasal 51 ayat yang ke-36. Yeremia 51 ayat 36 sampai 45. Demikian firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan memperjuangkan perkaramu dan akan melakukan pembalasan untukmu. Oh, haleluya. Aku akan mengeringkan lautnya dan akan menggersangkan sumber airnya. Babel akan menjadi timbunan puing, tempat persembunyian serigala-serigala, tempat kengerian dan suitan tanpa penduduk. Bersama-sama mereka mengaum seperti singa-singa muda, mengeram seperti anak-anak singa. Jika mereka merasa panas, aku akan menyediakan perjamuan bagi mereka, akan membuat mereka mabuk supaya mereka menjadi pusing dan jatuh tertidur untuk selama-lamanya, tidak akan bangun-bangun lagi. Demikian firman Tuhan. Aku akan merebahkan mereka untuk dibantai seperti anak-anak kambing, seperti domba-domba jantan dan kambing-kambing jantan. Betapa sesak direbut dan negeri pujian seluruh bumi diduduki. Betapa Babel menjadi kengerian di antara bangsa-bangsa. Laut telah naik meliputi Babel, gelombang-gelombangnya menderu telah melingkupinya. Kota-kotanya sudah menjadi tempat tandus, menjadi negeri yang kering dan padang belantara, negeri yang tidak didiami oleh seorang pun dan yang tidak dilewati oleh seorang manusia pun. Aku akan menghukum dewa Bel di Babel dan akan mengeluarkan dari mulutnya apa yang ditelannya. Bangsa-bangsa tidak akan datang lagi mengalir kepadanya. Tembok Babel pun sudah runtuh. Keluarlah dari tengah-tengahnya, hai umatku. Saya ulangi sekali lagi ayat 45 ini. Keluarlah dari tengah-tengahnya, hai umatku. Hendaklah setiap orang menyelamatkan nyawanya dari murka Tuhan yang menyala-nyala itu. Lihat saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Alkitab dengan tegas berkata, keluarlah dari tengah-tengahnya, hai umatku. Tuhan mau kita keluar. Nah, pertanyaannya, keluar dari mana? Apakah itu berarti kita semua harus sama-sama kumpul di satu tempat tanpa lagi mau berinteraksi dengan manusia? Bukan sekedar itu, tetapi yang Tuhan mau kita yang pertama keluar dari kebiasaan-kebiasaan masa lalu kita yang merusak. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada banyak orang mau masuk gereja tapi tidak mau keluar dari kebiasaan-kebiasaan masa lalunya. Sehingga apa yang terjadi? Dia masuk gereja tapi tetap merokok, dia masuk gereja tetapi tetap berselingkuh, dia masuk gereja tapi tetap lakukan hubungan seks sebelum nikah, dia masuk gereja tetapi tetap masturbasi, onani, dia masuk gereja tetapi tetap lakukan hal-hal yang salah, dia masuk gereja tetapi tetap jadi lesbian, tetap jadi homoseks. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya tidak sedang bilang bahwa orang berdosa tidak boleh masuk gereja, tetapi yang saya mau jelaskan, orang berdosa yang masuk gereja harus keluar dari kebiasaan masa lalunya yang merusak hidupnya. Saya mengerti, saudara mungkin akan berkata pada saya, tapi itu tidak sebegitu gampang. Betul, tetapi minimal harus ada kemajuan demi kemajuan. Jangan sampai bertahun-tahun kita masuk gereja tapi tidak berubah-berubah, karena kita harus keluar dari kebiasaan-kebiasaan masa lalu kita. Kalau tidak, itu merusak, menghancurkan hidup kita dan akhirnya menyeret kita ke neraka. Yang kedua, kalau kita bicara tentang keluar dari mana yang harus kita keluar? Yang kedua, saya pelajari keluar kejahatan yang memisahkan kita dari Tuhan, baik kejahatan di mulut kita, kejahatan di pikiran kita, kejahatan di hati kita, atau kejahatan di keseharian hidup kita. Ada banyak orang sudah ada di gereja tapi masih nipu orang. Ada orang sudah masuk gereja, mulutnya masih jahat, masih nyakitin hati orang. Ada orang sudah masuk gereja tapi hatinya masih jahat, hatinya masih busuk. Ini memisahkan kita dari Tuhan.
Tuhan. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, keluar dari kejahatan-kejahatan kita, bertobat dan sadar, Tuhan, saya sudah anak kerajaan sorga, saya harus buang segala kejahatan, saya hidup dalam kebenaran. Yang ketiga, saya pelajari, Tuhan mau kita keluar dari kejahatan kita, Tuhan mau kita keluar dari kebiasaan kita, apalagi Tuhan mau kita keluar dari lingkungan yang tidak mempermuliakan Tuhan. Alkitab dengan tegas berkata, jangan kamu sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena Alkitab berkata apa? Alkitab dengan tegas berkata, pergaulan yang buruk menghancurkan kebiasaan yang baik. Ada banyak orang sebetulnya sudah cinta Tuhan, sudah mengasihi Tuhan, sudah banyak berubah, tapi dia tidak keluar dari lingkungannya. Yang keluar masuk diskotik, yang keluar masuk karaoke, yang keluar masuk nightclub. Sehingga apa yang terjadi? Dia terseret lagi. Lalu dia berkata, loh Tuhan, saya itu cinta Tuhan, tapi kenapa ya kok saya jatuh lagi ke dugem ini, ke dunia-dunia gemerlap ini, ke hawa nafsu daging ini. Kenapa ya Tuhan? Mungkin ada ikatan, saya ingin dilepaskan. Kadang-kala yang sudah perlu bukan pelepasan, kadang-kala yang sudah perlu ada keluar dari lingkungan. Karena kalau tidak, itu akan membelenggu hidup saudara terus menerus. Dan yang keempat, saya pelajari, Tuhan mau kita keluar. Pertanyaannya, keluar dari mana? Keluar dari cara-cara hidup yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena Alkitab berkata, kalau kamu sudah mendengar firman, maka kamu perlu melakukannya. Maka kamu akan menjadi orang-orang yang bijaksana. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari cara hidup kita harus berubah. Cara-cara hidup, cara-cara untung yang kita tahu tidak berkenan, kita harus buang dari hidup kita. Cara-cara menghadapi suami, cara-cara menghadapi anak-anak, mendidik anak-anak yang gak sesuai dengan firman Tuhan, kita tinggalkan semuanya. Cara-cara menghadapi istri, ya kan, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, harus kita buang. Sehingga mulai hari ini, hidup kita menjadi pelaku-pelaku firman. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jika saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan liburkan, yang jatuh Tuhan angkat. Sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh terjadi. Bahkan mereka yang taruh tangan kanan di dada karena ingin keluar dari kebiasaan-kebiasaan masa lalu yang merusak, dari kejahatan-kejahatan yang memisahkannya dari Tuhan, dari lingkungan-lingkungan yang tidak mempermuliakan Tuhan, bahkan dari cara hidup yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Hamba doa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan dan mujizat boleh tetap berlaku dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tidak pernah Allah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus kekuatan kita, Yesus jawaban buat kita, Yesus kekasih jiwa kita yang tidak pernah mengecewakan kita. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.